permasalahan di Jawa Barat itu tidak hanya dilakukan tindakan sendiri oleh gubernur, tapi juga bersama DPRD. Tapi DPRD-nya ya jangan nakal-nakal juga. Hai korban ghosting, rasa-rasanya ketika kita ingin berpergian atau melakukan suatu perjalanan, berjalan sendiri mungkin lebih cepat karena akhirnya kita bisa memutuskan sendiri kapan kita mau berangkat, kapan kita mau sampai gitu, terserah kita gitu. Tidak ada yang mengatur dan kita tidak perlu saling tunggu antara satu dengan yang lain. Berbeda ketika kita ingin berjalan dengan pasangan kita, entah yang masih dandan atau dengan kawan-kawan kita yang masih mandi gitu. Ada banyak hal sehingga akhirnya kita saling menunggu satu sama lain. Dan hal-hal demikian ini tidak hanya terjadi di antara kita bersama pasangan kita, tapi juga kadang terjadi di antara kalangan-kalangan elit kita. Ada yang berjalan sendiri kan, ada yang mau bersama-sama, akhirnya tengkar gak ketemu. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini PDIP Perjuangan, fraksi yang kemudian juga ada di Provinsi Jawa Barat, melakukan aksi walkout saat rapat paripurna DPRD di Jawa Barat. Kenapa akhirnya mereka ini bisa dan melakukan langkah pilihan walkout ini? Kenapa gitu? Kok bisa keluar? Gak mau ikut rapat gitu. Sebenarnya ada dua persoalan yang kemudian menjadi alasan dan landasan kenapa sikap itu diambil oleh PDI Perjuangan. Jadi yang pertama adalah karena persoalannya ada berbagai macam pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, pada saat acara Musrenbang ataupun acara perkumpulan Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi seluruh Indonesia, yang seolah-olah mematakan berbagai macam bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan di Jawa Barat ini perlu dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sendiri gitu, tidak melibatkan DPRD. Karena kalau nanti melibatkan DPRD, ini jadi lama gitu. Entah nanti ribut-ribut gitu, ujung-ujungnya tidak dieksekusi. Oh my God! Wow! Sehingga Kang Deddy Mulyadi berjalan sendiri. Maka DPRD bersih ketika ditanya, ya karena gubernurnya gak mau diatur atau apalah gitu kan. Itulah yang kemudian pernyataan dianggap sebagai suatu hal yang melecehkan DPRD dalam konteks pandangan fraksi PDI Perjuangan. Karena pada akhirnya ternyata DPRD di era Kang Deddy Mulyadi gak berguna. Pokoknya gak berfungsi lah gitu. Berfungsinya nanti ketika Kang Deddy Mulyadi ingin membuat anggaran. Wah, itu baru berfungsi gitu. Kang Deddy Mulyadi merasa bahwa ya di zaman VOC, zaman kerajaan, nggak ada tuh penyusunan anggaran dan sebagainya gitu. Tapi pembangunannya bagus-bagus gitu. Tapi ketika ada penyusunan dan sebagainya bersama DPRD, jelek-jelek bangunannya. Kalimat-kalimat inilah yang membuat fraksi dari PDIP merasa tersinggung. Dan tersinggungnya bukan karena fraksi-fraksi ini sebenarnya adalah PDIP, tidak, tapi lebih kepada menjaga marwah DPRD sebagai salah satu peran legislasi yang kemudian harus beriringan dengan pihak-pihak eksekutif. Tapi ketika kemudian demikian, ini kan suatu anggapan bahwa ya gak perlulah Provinsi Jawa Barat itu perlu DPRD, gak perlu aspirasi masyarakat misalnya. Itu bisa diserap sendiri oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini kan akhirnya hanya menjadi suatu kekuasaan absolut bagi Kang Deddy Mulyadi dan gak ada check and balance-nya. Dan ketika akhirnya ini masuk, PDIP mulai bersuara dari berbagai macam hal-hal ini, akhirnya kita bisa melihat sisi keimbangan antara kedua belah pihak. Sehingga Kang Deddy Mulyadi ini akhirnya agak benar sendirilah. Karena bahaya juga kalau akhirnya berada di posisi yang benar sendiri. Dan kita tahu bahwa seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya ini kan pernah diperintahkan oleh Mendagri untuk melakukan berbagai macam perubahan-perubahan yang cepat. Benar gitu. Ini benar memang gitu. Untuk melakukan berbagai macam perubahan yang cepat ya gak apa-apa, gak ada persoalan gitu. Tapi ketika akhirnya ternyata DPRD tidak dilibatkan, lah itulah yang kemudian akhirnya menjadi kekecewaan bagi anggota-anggota DPRD. Seolah-olah ya mereka gak punya peran untuk kemudian saling bersinergi membangun Provinsi Jawa Barat.
Yang kedua, kenapa akhirnya diputuskan untuk walk out? Karena klarifikasi yang diminta oleh fraksi PDI Perjuangan itu dianggap tidak perlu. Jadi KDM ini, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang memberikan pernyataan-pernyataan yang dianggap melecehkan dan merendahkan DPRD, itu tidak perlulah klarifikasi. Sehingga putuskanlah benar untuk kemudian meninggalkan walkout di saat rapat paripurna. Sehingga inilah yang kemudian dilakukan. Sehingga fraksi PDIP lebih memilih untuk walkout. Jadi dua alasan itu yang kemudian akhirnya menjadi salah satu landasan fraksi PDIP keluar dari rapat paripurna. Bahkan fraksi PDIP ini enggan untuk mengikuti berbagai macam hal kalau sampai saat ini atau bahkan nanti Kang Deddy Mulyadi belum memberikan klarifikasi tentang hal-hal tersebut. Satu sisi ini sebenarnya menjadi baik bagi berbagai macam tatanan pemerintahan kita, karena kita tahu bahwa pemerintahan kita ini tidak bisa berjalan sendiri dan memang harus saling bersinergi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dan kalau ini terus menjadi satu kekuasaan absolut bagi Kang Deddy Mulyadi, ini juga gak baik gitu kan. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi pasti baik. Kan seolah-olah begitu, padahal ya perlu kita lihat juga gitu secara kritis apakah kemudian itu memang baik atau enggak, bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Dan ketika Kang Deddy Mulyadi menanggapi aksi walkout yang kemudian dilakukan oleh fraksi-fraksi di PDIP Perjuangan di Provinsi Jawa Barat, ini kan Kang Deddy Mulyadi ya santai saja gitu. Ya itu adalah hak yang kemudian dimiliki oleh macam-macam fraksi, salah satu ekspresi dari macam-macam fraksi yang ada, dan itu ya hak, mau walkout mau tidak ya itu haknya gitu, terserah fraksinya. Tapi dalam satu posisi memang sebenarnya hal ini perlu diperbaiki, hal ini perlu menjadi satu evaluasi bagi Kang Deddy Mulyadi, karena mau bagaimanapun kita tetap harus ingat bahwa ketika kita ingin berjalan begitu cepat sendiri mungkin adalah pilihan yang tepat, tapi ketika kita ingin berjalan jauh bersama-sama ini jauh lebih baik gitu. Karena kita bisa melihat ke depan, kalau pada akhirnya Gubernur Jawa Barat orangnya masih seperti Kang Deddy Mulyadi, mungkin bisa saja kita punya harapan bahwa Jawa Barat akan terus baik-baik saja. Tapi kalau ternyata suatu saat Kang Deddy Mulyadi tidak ada, dan sistem itu tidak terbangun dengan baik, kolaborasi berbagai macam tatanan-tatanan itu tidak diberikan pondasinya hari ini, maka suatu saat ya semua hal itu akan menjadi percuma dan sia-sia. Baik di era Kang Deddy Mulyadi, tapi tidak baik di era setelah Kang Deddy Mulyadi. Ini kan yang kemudian akhirnya menjadi persoalan dan permasalahan kalau terus-terusan gubernur ini berjalan sendiri. Tapi kalau akhirnya ini bersinergi, saling memberikan pemahaman dan pengertian untuk satu kepentingan yaitu masyarakat, maka semuanya akan berjalan bersama. Nah inilah yang kemudian menjadi unik di Indonesia ketika memang DPRD ini dimiliki berbagai macam warna dan fraksi. Dan disitulah kemudian kekuatan yang harusnya bisa disatukan dalam satu titik, yaitu kebermanfaatan dan kesejahteraan rakyat. Nah, disinilah yang kemudian seninya sebenarnya. Di sini seninya gitu kan, untuk kemudian mempersatukan beraneka macam warna itu dalam satu kepentingan. Dan itu harus diatur dalam sistem, sehingga siapapun pemimpinnya, mau gak mau, mereka tetap menjalankan apa yang sudah sekarang diberikan sebagai fondasi. Nah itulah yang kemudian perlu menjadi evaluasi bagi Kang Deddy Mulyadi, sehingga ke depan persoalan-persoalan ini, permasalahan-permasalahan di Jawa Barat itu tidak hanya dilakukan tindakan sendiri oleh gubernur, tapi juga bersama DPRD. Tapi DPRD-nya ya jangan nakal-nakal juga. Nanti ketika ingin melakukan A, B, C, dan D gitu kan, tapi ternyata DPRD mempersulit dan memperlama. Nah hal-hal begini ini kan yang akhirnya sebenarnya juga menjadi salah satu evaluasi. Jadi Kang Deddy Mulyadi juga perlu evaluasi, DPRD juga perlu evaluasi, sehingga ke depan kemajuan ini bukan hanya kemajuan yang terpaku pada 1-2 orang, tapi kemajuan yang sudah berada dalam sistem, sehingga ke depan siapapun pemimpinnya, orang-orang itu akan terus melakukan sistem yang sudah dibangun hari ini. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kapan ghosting.